Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 76, kau harus bertanggung jawab bahkan jika kau dipaksa. Mukiki mencurahkan seluruh perhatiannya pada ujian masuk perguruan tinggi selama 4 bulan terakhir. Hasilnya selalu masuk dalam 5 besar di seluruh negeri untuk setiap ujian tiruan yang diikutinya. Hasil seperti itu sudah cukup baginya untuk diterima di universitas manapun yang diinginkannya di negeri ini. Hasil Mutangsue relatif lebih baik daripada siswa biasa. Namun, peringkatnya hanya berada di kisaran 30. Dia tidak bisa menerimanya. Namun, dia tidak akan pernah bisa melampaui hasil Mukiki, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Itu karena Mukiki sangat luar biasa dalam semua mata pelajaran yang berhubungan dengan sains. Dia bisa mendapatkan nilai penuh dalam mata pelajaran itu juga. Sekolah memiliki harapan yang tinggi terhadap Mukiki dan dia tidak pernah mengendur. Itu karena dia ingin mencapai target yang ditetapkan Xiao Xiao untuknya, yaitu diterima di fakultas terbaik di Universitas Sengting. Meskipun dia sibuk dengan pekerjaan rumahnya, dia masih berkencan dengan Seng Xiao di malam hari terutama setelah dia pindah ke rumah lain. Terkadang, dia akan menemani Mukiki sepanjang malam hingga keesokan paginya. Kemudian, dia akan mengantarnya pulang. Jing Yun adalah sekutu mereka. Kadang-kadang, mamamu datang tiba-tiba. Jing Yun akan menelepon Seng Xiao dan dia akan segera pulang. Wakil kepala sekolah Iten sudah beberapa kali datang menemui Su Zipei. Namun, dia selalu gagal mendekatinya. Tampaknya Su Zipei juga agak keras kepala. Dia juga tidak bisa lengah karena Mukiki belum mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Mukiki merasa ada tekanan yang cukup berat padanya sekarang. Dia tidak hanya bertanggung jawab atas masa depannya sendiri tetapi juga masa depan bibinya. Hanya tersisa 10 hari. Mukiki dan Seng Xiao saat ini sedang tinggal di rumah baru mereka. Seng Xiao memeluk Mukiki dari belakang sambil mengawasinya belajar. Namun, Mukiki tidak dapat berkonsentrasi pada pelajarannya, karena dia dapat merasakan kehangatan tubuh Seng Xiao di belakangnya. Seng Xiao menyadari bahwa dia tidak bisa fokus karena dia hanya membaca 1 halaman dalam 10 menit. Jadi, dia melepaskannya dan pergi ke kamar tidur. Kamu bisa tidur setelah selesai membaca itu. Aku tidak akan menunggumu. Mereka terbiasa tidur di ranjang terpisah beberapa bulan terakhir ini meskipun mereka sangat menderita setiap saat. Mukiki segera memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Dia membaca catatan itu beberapa kali. Kemudian, dia berjingkat-jingkat menuju kamar tidur. Seng Xiao tidak membiarkan lampu menyala untuknya. Namun, ada seorang pria baik yang berbaring di tempat tidur. Mukiki mendekati ranjang besar itu hanya untuk memeriksanya. Dia ingin melihat apakah dia sudah tidur. Tiba-tiba, Seng Xiao mengulurkan tangannya yang panjang dan meraihnya. Kemudian, dia berada di atasnya. Dia mengenakan jubah tidur hitam. Setelah aksinya yang kuat, jubah tidurnya menjadi berantakan. Punggung dan kakinya yang panjang terekspos padanya. Detak jantung Mukiki bertambah cepat. Dia tergagap, apa? Ada apa? Masih ada 10 hari lagi. Seng Xiao menundukkan tubuhnya dan menggigit lehernya. Mukiki hampir berteriak keras. Namun, Seng Xiao melepaskannya tepat waktu. Kau benar-benar unik. Dasar gadis kecil. Mukiki menegakkan tubuhnya. Dia kesal. Aku bukan gadis kecil lagi. Seng Xiao mencengkeramnya dan mencibir padanya. Bukankah kamu seorang gadis kecil? Mukiki tertegun. Ia seperti tersambar petir. Ia membeku di tempat tidur. Setelah itu, Seng Xiao melepas bajunya dan memeluk tubuh lembutnya. Dia meninggalkan berbagai macam bekas di kulitnya seperti sedang mempermainkannya. Seng Xiao tidak pernah melakukan hal semacam itu padanya. Mukiki merasa bahwa Seng Xiao tampaknya telah kehilangan kendali malam itu. Kemudian, Seng Xiao merobek celana panjangnya dengan menggunakan jari-jarinya yang panjang. Dia memeluk tubuhnya erat-erat dan membungkus dirinya dalam selimut. Kemudian, tidak ada lagi yang terjadi setelah itu. Mukiki tidak berani bergerak di balik selimut. Dia membiarkan Seng Xiao memeluknya seperti itu. Tubuhnya menempel erat di tubuhnya. Kulit, napas, dan kehangatan mereka menyatu pada saat itu. Mukiki menjadi gugup dan pusing. Apakah itu berarti dia sekarang milik Xiao Xiao? Seng Xiao tiba-tiba membuka matanya karena merasakan ketegangannya. Dia tersenyum main-main dan menatap Mukiki. Apakah kamu tidak melihatku sepenuhnya? Tidak, kapan aku? Hari itu di klinik. Kamu merobek celanaku. Beraninya kamu menyangkalnya. Aku terpaksa melakukan ini, Mukiki segera menjelaskan dirinya sendiri. Anda harus bertanggung jawab atas hal itu bahkan jika Anda dipaksa melakukan apa yang Anda lakukan. Seng Xiao mengubah posisi mereka setelah selesai berbicara. Dia membiarkan Mukiki berbaring dalam pelukannya sehingga dia bisa tidur dengan nyaman. Masih ada 10 hari lagi.
Aku akan memberimu hadiah sekarang. Mu Qi tertawa terbahak-bahak. Apakah Xiao Xiao mengorbankan tubuhnya agar dia bisa mengawasinya dalam belajar? Xiao Xiao, kamu tidak perlu melakukan itu. Aku akan belajar keras untuk ujian. Aku tahu, jawab Seng Xiao dalam kegelapan. Itu karena dia selalu bisa melihat cara Mu Qi menatapnya. Seolah-olah dia bisa menelannya dalam sekejap. Bukankah itu cinta sejati? Seng Xiao mengulurkan tangannya dan membelai punggung Mu Qi di tengah malam yang gelap. Kini tak ada jarak di antara mereka. Mu Qi melihat matanya tertutup rapat. Dia segera menyadari bahwa dia melakukan itu secara tidak sadar. Matanya segera berkaca-kaca. Mereka selalu berkencan di villa kecil. Jadi, mereka tidak punya banyak waktu untuk tidur. Mereka hanya bisa tidur bersama sekitar 4 hingga 5 jam karena Mu Qi harus pulang sebelum Su Sipei bangun. Seng Xiao tidak harus bangun pagi-pagi sekali. Namun, ia harus mengantar Mu Qi pulang sehingga hal itu menjadi kebiasaannya sekarang. Ngomong-ngomong, apa yang sedang dilakukan Mu Tangsue sekarang? Mamamu telah merencanakan rencananya dengan baik. Dia kini mendapatkan pengawas ujian di pihaknya. Dia bahkan menghubungi guru yang bertugas mengumpulkan kertas ujian. Dia bertemu guru itu secara pribadi dan dia bahkan menghadiahi guru itu dengan cek senilai 3 juta dolar. Yang harus dilakukan guru itu hanyalah menukar kertas ujian mereka dan uangnya akan menjadi miliknya. Meskipun itu tindakan yang berisiko, itu patut dicoba. Mamamu merencanakan semuanya dengan baik karena Mu Tangsue tidak mendapatkan hasil yang luar biasa seperti kakak perempuannya. Jika dia berhasil, dia dan putrinya akan menikmati hak istimewa yang besar dalam keluargamu. Terlebih lagi, Mu Qi sekarang disponsori oleh orang lain. Jadi, bagaimana jika hasilnya sedikit buruk kali ini? Mamamu sama sekali tidak memikirkan masa depan Mu Qi. Dia hanya merasa bahwa itu adalah cara tercepat untuk mencapai tujuannya. Mu Tangsue mempelajari tulisan tangan Mu Qi secara diam-diam. Sekarang, tulisan tangannya tampak seperti tulisan tangan Mu Qi. Mu Tangsue sangat yakin bahwa hasil Mu Qi akan menjadi miliknya dengan dukungan ibunya. Tentu saja, dia tidak akan pernah tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan akan membawa perubahan yang mengerikan dalam hidup mereka. Status mereka dalam keluarga Mu akan terbalik. Seng Xiao tidak akan pernah memaafkannya. Ada liburan sekolah singkat sebelum ujian. Mu Qi menghabiskan waktu 3 hari liburnya dengan teman-teman sekelasnya. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Mereka juga mengadakan pesta kelulusan dan mengambil banyak foto untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Mereka gembira sekaligus gugup menghadapi ujian mendatang.